Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Virgo, ini bacaan asmaranya kamu sama si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan Agustus 2026 ya. Sebelum Mari memulai bacaannya, seperti biasa Mari mewajibkan diri untuk sampaikan ke kamu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamunya mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai Virgo. Ini dia, ada energi dari The High Priestess di situ. Berikut ada energi dari Ace of Cups reverse. Kemudian berikutnya ada ini dan kemudiannya ada di sini. Ya. Kemudiannya ada di situ Five of Wands. Kemudian ada energi dari Ace of Wands. Kemudian ada di sana. Ya. Kamu kayaknya mau bikin pasangannya kamu ini tuh confused ya. Kamu mau bikin dia itu tuh bingung gitu loh. Jadi kayaknya ada niatannya kamu mau menyakiti dia secara batinnya dia gitu ya, pikiran dan perasaannya dia seperti itu. Ini karena jelas kamu boleh ya kayak ada marahnya kamu gitu. Ada rasa gedeknya kamu nih sama si pasangannya kamu. Jadi kayak ada tentang si dia itu tuh yang kamu rasa salah, yang kamu rasa nggak benar, yang kamu rasa merendahkan kamu kah ya, sampai bikin harga dirinya kamu turun atau minimal bikin kamu malu seperti itu ya. Jadi kayak panasnya hati kamu ini tuh mau kamu deliverkan gitu, mau kamu sampaikan kepada si dia. Makanya di situ ada datang niatan untuk menyakiti si bebeknya kamu ini, si pasangannya kamu ini, gitu loh ya. Dan mari lihat, memang mungkin kamu akan bermain dengan cara yang halus gitu ya, cara yang manis gitu loh. Mungkin inilah ya yang disebut dengan gaslighting itu gitu ya. Mungkin ya. Mari agak kurang paham artinya gaslighting, tapi kok kayaknya mengarah-ngarah ke situ tuh. Jadi kayak bisa kamu akan berpenampilan seolah-olah kamu seperti malaikat gitu ya, tapi dibalik dari tindakannya kamu itu ujung-ujungnya sesuatu yang bukan mendatangkan rasa manis untuk dia, tetapi justru sebaliknya, yaitu rasa pahit gitu ya. Jadi kayak mau balas dendam, tapi cara balas dendamnya itu tuh jangan dengan cara yang kayak gaya-gaya preman pasar, bikin kehebohan, bikin keriuhan gitu ya. Slow, diam-diam, tapi menghanyutkan di situ ya. Nah, jadi kamu akan mulai mikir nih, kayak gimana nih caranya, kayak gimana nih masuknya nih, supaya dia merasa tersentil gitu ya, biar dia merasa acak adut di sana ya, biar dia ambiar di sana pikirannya, biar dia nggak tenang, biar dia resah terus, biar dia cemas, biar dia merasakan apa yang aku rasakan di sini gitu ya. Nah, jadi mari bilang kayak setiap kamu menyaksikan si seseorang ini, mendengarkan si seseorang ini gitu ya, kok semakin jadinya termotivasi dirinya kamu gitu loh untuk segera melancarkan jurus biar bisa cepet gitu loh melihat si seseorang ini tuh seperti yang kamu maui gitu ya. Yang kamu mau tentu saja bukan mau lihat dia ketawa, bukan mau melihat dia merasa gembira. Oh tidak, jelas gitu ya. Oh tidak, jelasnya di situ tuh justru ya tadi kata Maria sebaliknya. Kalau bolehlah dikatakan bermuatan negatif gitu ya, maka itulah yang kamu harapkan terjadi kepada si pasangannya kamu ini gitu loh ya. Ya boleh-boleh kamu memang akan tambahin embel-embelnya, oh ya supaya dia ngerti, biar dia tahu diri, biar dia kena batunya misalnya gitu ya, biar dia dapat karmanya kalau nyakitin orang tuh hasilnya kayak gimana gitu ya, kamunya kan kayak mau mendapatkan pembenaran atas apa sih dibalik dari niatannya kamu ini ke si bebek gitu loh ya. Dan yang ianya kalau kamu bisa gitu ya harus mau cepet gitu lah, karena ada kayak terburu-buru gitu ya, mau melihat hasil gitu loh. Modelnya di sini tuh kamu ndak sabaran gitu ya. Jadi duluan di sini tuh kamu rasa-rasanya tidak tenang gitu ya, tidak tenang. Jadi sampai seperti apa yang kamu harapkan terjadi, baru mungkin di situ tuh kamu bernafas lega gitu ya. Kalau hal-hal yang kamu harapkan terjadi pada dirinya belum juga
terwujud nyata, nah ini kamu tuh mari bilang sih makin resah gitu ya, makin resah. Jadi kalau gagal lagi, apalagi kalau gagal misalnya kamu mikirin, oh pakai jurusnya ini. Tapi kamu lihat setelah kamu melancarkan jurus ini, kok dianya kelihatan anteng-anteng aja. Gitu ya. Oh, makin gak seneng hati kamu nengok dia, makin gak seneng. Gitu loh. Ya, mari bilang sih nampaknya kamu sudah mulai memprovokasi si pasangannya kamu ini sebelum dari tanggal 21 kan. Entah dimulai dari tanggal 10 kemarin sudah mulai nih ada jurus-jurus yang kamu anggap kayaknya boleh nih nge-trigger dia biar bikin dia nangis gitu ya, biar bikin dia bingung, gelisah gitu, nggak karu-karuan gitu. Udah mulai kamu provokasi, entahlah bagaimana caranya kamu ya, tapi kamu akan terus mencoba untuk tanda petik ngeganggu dia gitu loh. Pokoknya gak boleh tenang ini orang. Gitu. Ya kan? Bukan menyakiti dia, misalnya kamu mau ngejambak dia. Nampaknya bukan dalam artian permainan fisik di situ ya. Tapi hanya itu tadilah. Dunia batinnya, pikiran dan perasaannya dia yang kamu mainkan di sini. Gitu loh. Ya, paling-paling kalau kamu dilaporkan ke Pak Polisi ya, bukan karena kekerasan gitu kan, kekerasan dalam rumah tangga misalnya gitu ya, pemukulan gitu, enggak, tapi bolehlah kamu itu tuh kayak perbuatan tak menyenangkan. Bisa itu ya, delik yang ditujukan ke kamu ya, di sana. Jadi hati-hati juga tapi ya, kalau mari boleh kasih saran sama kamu, karena di sini tuh kamu kayak secara otomatis membiarkan dirinya kamu ya. Sebenarnya kamu sedang membiarkan dirinya kamu ikut merasa terganggu. Karena kalau kamu tidak merasa damai ya, tidak merasa tenang, tidak merasa gembira, nah di situ kamu baru punya energi untuk ngeganggu dia. Gitu loh. Nah jadi sebelum apa yang kamu lihat kepada dia itu bisa terjadi, kamu tanpa sadar bisa aja merasakan duluan, membiarkan dirimu merasakan duluan hal-hal yang tidak menyenangkan itu. Gitu loh. Nah jadi kalau ini hanyalah sebatas egonya kamu saja ya, keegoisan gitu, ego yang egois, ego yang konyol, ego yang ngebodohin diri sendiri, hati-hati, itu perlu kamu untuk pahami gitu loh ya. Karena duluan-duluannya kamu tuh terganggu kayak kata Mari tadi. Gitu loh. Harus kamu merasa terusik dulu. Dan kamu setiap hari sesering mungkin gitu ya, menanamkan yang negatif dulu nih pada dirimu. Misalnya kayak ngeliat dia, oh dia jelek gitu ya, oh dia jahat gitu, oh dia nggak baik gitu ya. Itu kan vibrasinya tuh nggak enak duluan itu ke diri kita ketika kita mau menilai orang gitu. Hati-hati juga di sana ya. Kecuali karena memang ada alasan tertentu yang faktual gitu ya. Contoh nih, misalnya kamu benci sama dia gara-gara dianya nyuri duitmu, nah itu ya kayak satu hal yang wajar ya. Atau dia selingkuhin kamu, oke, itu wajar gitu ya. Tapi ini harus fakta nih, jangan praduga saja. Dugaan aku kayaknya dia nyuri duitku, tapi nggak ada fakta ya. Prasangkanya aku ini kayaknya dia tuh selingkuh nih, main-main mata nih sama orang lain. Nah itu tuh jangan gitu ya, hati-hati di situ. Nah kecuali kalau tadi fakta. Nah tapi begini, mau membuat dia merasa terusik gara-gara tindakannya kamu, nampaknya itu tuh bukan barang yang gampang untuk boleh kamu dapatkan ya, jika mari kamu perkenankan ngomong jujur ya. Karena mari lihat gini, seseorang ini tuh kok kayaknya sudah masa bodoh ya sama kamu ya. Jadi kalau kamu marah jika dia ingin meninggalkan kamu, katakan gitu ya. Jadi kayak niatannya dia meninggalkan kamu itu tuh setidaknya ya untuk di minggu terakhir bulan Agustus ini,
nampaknya itu tuh tidak main-main gitu loh. Tidak main-main. Jadi seseorang yang mau meninggalkan pasangan itu kan karena dia ada ketidakpeduliannya kan. Nah jadi sementara kamu mau tarik perhatiannya dia supaya kamu bisa men-trigger dia merasa tanda petik yang negatif tadi. Gitu kan. Nah makanya itu agak susah. Sebab dia udah gak peduli kamu mau ngapain kayak di sana. Gak peduli dia. Kamu mau maki-maki dia melalui chattingan, dia gak bakal baca chattingan kamu. Karena dia gak mau tahu kamu nih sedang chatting apa gitu. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya kamunya itu tuh mau panas-panasin dia dengan cara kamu jalan sama cowok lain misalnya gitu ya, ini contoh aja ya. Atau kamu ngupload sesuatu yang mengindikasikan kamunya itu tuh sedang dengan cewek lain misalnya. Melihat informasi tersebut bisa-bisa aja nggak nyampe itu ke dia. Gitu ya, karena dia nggak lihat lagi kamu punya postingan gitu ya. Nah di sana, sekiranya pun dia lihat, boleh-boleh dia nggak peduli nih, gitu loh. Nggak kepo dia, nggak mau tahu dia, ini kamu nih sama siapa nih fotoannya, gitu. Sebab tadi dia nggak mau tahu gitu. Kecuali ya kalau kamu katakan bisa bersabar, gitu loh, ya. Misalnya kamu sabar, men-trigger dia, ya bisa-bisa akan ada hasilnya, tapi harus ada sabar. Sementara di sini tuh kamu kayaknya tergesa-gesa ya. Seperti ingin segera terpuaskan gitu loh. Wah mantap nih. Tengok tuh aku udah bisa lihat dianya sedih misalnya. Nah itu tuh susah gitu loh. Kecuali kalau kamu mau sabar nih ya. Gitu. Kamu melakukan aksinya terus-terusan gitu ya. Sampai dalam durasi yang cukup panjang. Baru nanti aksinya kamu itu tuh bisa berdampak kepada dia gitu. Harus sabar. Memang idealnya kamu jangan lakukan tindakan yang seperti itu gitu loh. Kalau kamu tidak bahagia karena dia, lebih bagusnya kamu kayak cari urusan yang bisa bikin kamunya itu tuh bahagia. Tapi yang tidak ada sangkut pautnya tentang dia gitu loh. Di sana. Ya. Jadi jangan cari bahagia dengan ngelihat dianya tidak bahagia. Buang-buang energi. Gitu, idealnya. Tapi ya kalau memang kamu rasa, oh ini orang harus benar-benar nih dikerjain. Maka tak ada yang lain pula ya. Sarannya mari ya sabar. Gitu. Apalagi sampai di rentang akhir bulan Agustus ini tidak akan memberikan dampak apa-apa dari tindakannya kamu. Gitu. Enggak ada ngefeknya. Gitu loh. Ya kamu mau gandeng 10 cowok gitu ya. Enggak akan dia peduliin. Gitu loh. Kamu mau ngamuk-ngamuk di depannya dia. Dia akan boleh-boleh di situ tuh menghindar gitu loh. Atau dia akan nge-fight balik kamu. Gitu ya. Mau melihat dia tak berdaya sehingga terpengaruh sama tindakannya kamu, agak-agaknya kurang bisa terlihat ya. Untuk setidaknya sampai akhir Agustus nih. Kurang bisa. Gitu loh. Ya, tentang kamu soalnya enggak dia anggap seperti sesuatu yang patut untuk dia berikan atensi. Gitu untuk sementara ini. Gitu ya. Enggak perlu ada atensi untuk dirimu. Enggak akan memberikan perhatian kepada tingkah lakunya kamu. Gitu loh. Lebih dia akan pakai jurus menghindar ya. Sebodoh amat gitu. Di sana. Ya. Jadi kalau orang ini dikatakan ya, dia udah kabur. Beneran dia kabur ini, gitu loh. Beneran dia kabur. Bukan kabur badannya aja, tapi pikiran dan perasaannya itu tuh tertuju ke kamu sehingga masih ngepoin kamu gitu ya. Oh tidak. Gitu. Kalau dia bilang dianya, kamu nih ngamuk nih sama dia ya, gara-gara dianya itu tuh bilang mau berakhir dengan kamu gitu ya.
Ya ketika dia begitu keluar omongannya, aku mau pisah sama kamu. Beneran pisah gitu loh. Lahir batinnya dia, mental emosionalnya memang terputus dari kamu. Itu ya, setidaknya untuk sementara waktu ini. Kalau dia ngediem-diemin kamu dan itu yang bikin kamu itu ngamuk gitu ya. Diemin kamu, dia ndak kayak perhatian sama kamu. Dia ada, tapi dia ngecuekin kamu terus. Gitu ya. Ya memang kondisi cuek itu tuh sedang menjadi modenya dia, sedang mode on gitu loh. Cuek. Jadi mau kamu jingkrak-jingkrak kayak depan dia, udah dia cuek aja. Gitu kalau Mari lihat. Gitu ya. Makanya ndak akan bisa cepet kamu melihat hasil dari tindakannya kamu kepada dia. Gitu. Ya. Maksud kamu ya yang bisa membuat dianya itu tuh ndak karu-karuan, belum akan mendapatkan hasil dalam waktu dekat ini. Belum. Di situlah. Kalau misalnya tuh kamu kayak aku mau sakiti dia dengan cara aku move on. Ya bagus sih. Move on aja. Tambahkan niatannya bahwa move on ini tuh lebih banyaknya untuk memang bikin kamunya bisa melangkah dari dia. Bukan hanya sebatas jadi gertakan ya untuk dia ya. Bukan hanya sebatas kayak bikin dia tuh terdampak sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Bener-bener gitu loh, fokusnya aku angkat kaki dari hubungan ini gitu loh. Aku benar-benar menyelesaikan hubungan ini. Kalau boleh saran ya, kalau enggak kamu itu tuh hanya buang-buang energi aja. Kamunya resah, gelisah setiap waktu, lah si dianya anteng-anteng di sana, Bos. Gitu ya, kamu marah gitu ya. Dianya sudah enak-enak di sana. Gitu, kesian kamu. Habis energinya kamu hanya untuk dikonsumsi rasa marahnya kamu itu tadi. Gitu. Jadi hilang kedamaiannya kamu sehingga kamu bisa tidurnya itu tuh cepet, pulas gitu. Hilang. Hanya gara-gara kamu membiarkan dirimu terpikir terus. Jelek-jeleknya dia, buruk-buruknya dia. Gitu ya, atau rencana-rencana seperti apa nih untuk bisa nyakitin dia. Sayang, harusnya kamu bisa tidur pulas jadi enggak gitu loh. Kalau boleh kasih pandangan ya. Sebab di sini tuh kamu bisa agaknya gelap gitu loh, sedikit gelap untuk mengetahui tentang bagaimana kamu sebenarnya ketika terjebak dalam pemikiran niatan ya yang seperti ini gitu ya. Tapi ingat nih, ini bacaan umum loh ya, ini bisa bolak-balik ya. Apa yang Mari baca sebagai energinya Virgo dalam kehidupan nyata sangat amat mungkin itu ternyata adalah energi dari pasangannya Virgo gitu ya. Nah jadi silahkan dibolak-balik sendiri apabila memang bisa dibolak-balik. Jika tidak ya berarti ini tuh bukan energinya kamu gitu ya, bukan energinya Virgo kamu gitu loh ya. Ini energi Virgo yang lain. Nah seperti itu ya. Kalau kamu tanya, Cici, orang ini sesungguhnya dia itu tuh masih sayang gak sih sama aku? Nampaknya rasa sayang itu tuh lagi hilang ya. Terus kalau rasa cinta gimana? Nah, kalau rasa cinta tuh kelihatan jelas. Cinta telah tiada. Gitu. Ya, karena kalau di Mari tuh sepemahaman Mari hingga saat ini ya, nggak tahu kalau berubah esok hari ya. Kalau untuk di saat ini, cinta dan rasa sayang itu tuh beda. Gitu. Kalau rasa cinta itu tuh dia ada indikasinya ya. Hadir di situ tuh keinginan untuk bersama gitu loh. Nah sementara seseorang ini tuh lagi nggak mood untuk bersama dengan kamu. Berarti cinta di situ tuh sedang tidak terdeteksi keberadaannya gitu loh. Berarti sedang tidak ada gitu.
ya. Nggak mood ini. Mau kamu ajak pun dia ngobrol, males dia. Nggak mau dia tuh ngobrol. Dia akan memilih untuk diam gitu. Mau kamu ajak dia untuk berjumpa, akan ada 1001 alasan ya untuk membuat perjumpaan itu tuh tidak terjadi. Gitu. Penyatuan dengan kamu bukanlah menjadi satu hal yang dia inginkan. Untuk sementara ini setidaknya. Begitu. Ya, nggak peduli mau sudah ada anak kalian, ya, atau mau sudah bagaimana sampai sejauh apa hubungan kalian. Tapi tidak dengan kamu menghabiskan waktu, menghabiskan energi, ya. Nah, itu yang saat ini sedang dia maui gitu loh. Ya, jadi berurusan apapun sama kamu, no 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 itu. Begitu modelnya si bebek kamu untuk di minggu terakhir bulan Agustus 2026 ini. Baik ya. Nah, jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Pisces, berikut energi dari Aries, kemudian Sagittarius, Leo hadir di situ, berikut energi dari Aquarius, kemudian Gemini, dan ada energi dari Libra ya. Nah, berikut masuk energi dari Virgo, kemudian Capricorn, kemudian Pisces, Scorpio, Cancer, menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.